Welcome back to CVT Indonesia bersama gue Nanda Rizky. Ya, saat ini gue sedang berada di Maxus Proving Ground dan di sini sudah ada Maxus G50 PHEV. Dan ya, kita juga diberikan kesempatan untuk test drive mobil ini. Tapi nanti kita lihat aja bagaimana review mobil ini. So, ini dia CVT review Maxus G50 PHEV. Ya, ini dia bagian depan dari Maxus G50 PHEV. Bisa langsung kita lihat di sini terdapat logo Maxus yang cukup besar ya. Dan di sini juga kap mesinnya bentuknya juga gede, keren gitu. Dan ada garis tegas sebelah sini hingga sini dan nyambung hingga ke sebelah sana. Keren. Kemudian di bawah sini terdapat alis DRL yang desainnya ini tipis seperti ini. Ini keren menyambung dengan garis desain yang list chrome ini menyambung, jadi kesannya tuh tidak bertabrakan gitu. Kemudian di bawah sini terdapat headlamp proyektor LED dan di sini juga terdapat list chrome yang menyambung hingga sampai sebelah sana. Dan di sini juga terdapat aksesoris seperti ini yang membuat mobil ini desainnya tidak membosankan ya, walaupun mobil ini kesannya cukup simple dan elegan. Dan ya, jika kita lihat sebelah sini terdapat grill hitam dan chrome, memiliki kombinasi. Dan di bawah sini juga terdapat ventilasi untuk angin masuk ke radiatornya. Oh iya, di sini juga terdapat sebuah kamera dan mungkin ini adalah sensor untuk ADAS-nya. Ya, itu aja untuk bagian depan, kita lanjut ke bagian sampingnya. Yes, ini dia desain samping dari Maxus G50 PHEV. Sangat besar dan panjang. Dan untuk dimensinya, panjangnya sendiri di 4,8 meteran. Dan untuk lebarnya sendiri di sekitar 1,8 meter. Ya, mobil ini cukup besar memang. Tapi yang gue suka adalah walaupun besar, mobil ini tuh tidak yang terlalu kesannya terlalu kotak terus bentuknya kayak boxy banget, enggak. Tapi ini lebih desainnya tuh nyambung. Walaupun kotak tapi dilihatnya enak gitu, simple. Dan di sini terdapat window lining chrome yang mulai dari depan hingga menyambung sampai belakang. Kemudian pada bagian atas terdapat roof rail seperti ini yang berwarna silver menyambung hingga belakang. Tapi ya, ini tuh bolong, mungkin bisa dipakai untuk roof rack ya, karena kan ada beberapa mobil yang roof railnya hanya hiasan biasa, jadi nggak bisa untuk dipakai roof rack. Untuk handle pintunya sendiri sudah menggunakan tombol isi akses seperti ini. Kemudian spionnya juga terdapat lampu sein LED dan juga kamera tentunya di sini. Dan jika kita turun sedikit terdapat velg yang cukup besar. Dan ya, untuk profil bannya sendiri itu menggunakan ban 215/55 ring 17. Kombinasi yang bagus. Ya, kita lanjut ke bawah sebelah sini. Di sini juga terdapat bodi plastik seperti ini yang menyambung hingga sisi belakang, hingga ke bumper belakang. Itu menambah kesan elegan, tidak terlalu ramai karena misal katakan bodi kitnya itu berwarna chrome seperti depan dan belakang ya, maka kesannya jatuhnya jadi keramaian gitu. Bagus gini aja sih, plastik. Simple. Oke, itu aja dari bagian samping, kita lanjut ke bagian belakang. Yes, ini dia desain belakang dari Maxus G50 PHEV. Yes, kita mulai dari sisi atas sebelah sini dulu. Di sebelah sini ada spoiler yang cukup besar dengan lampu belakang, lampu stop di sini. Dan juga untuk kacanya mendapatkan defogger dan juga wiper. Dan di sini juga terdapat logo Maxus yang cukup besar. Dan untuk stop lampnya sendiri memang kalau misalnya dilihat dari angle sini agak mirip-mirip sama ya satu mobil Jepang lah ya. Kemudian untuk stop lampnya sendiri modelnya keren, elegan, dan futuristik. Untuk lampu stop lampnya sendiri sudah menggunakan full LED nih. Ya. Kemudian kita lanjut ke bawah, di sini terdapat logo G50 Max gitu. Dan karena mobil ini PHEV, di sini juga terdapat logo PHEV berwarna biru dan ukurannya cukup besar. Dan sama seperti di depan, di sini juga terdapat list chrome yang menyambung dari sisi sini hingga sisi sebelah sana. Ya, tadi gue bilang kalau misalnya mobil ini semuanya menggunakan chrome di bagian samping, maka mobil ini jatuhnya bakal keramaian. Dan di bawah sini juga terdapat accent silver plastik seperti ini, membuat mobil ini tambah manis dilihat dari belakang gitu. Dan untuk membuka bagasi sendiri, ini sudah full elektrik, jadi kita tinggal pencet di sebelah sini aja. Langsung terbuka. Ya, dan ini dia ruang bagasinya memang, jika kita lihat memang ukurannya tidak terlalu besar ya. Dan di sini juga terdapat tempat penyimpanan untuk membuka ban serepnya. Ya, mobil ini memang 3 baris untuk 7 penumpang. Kira-kira bagaimana interiornya? Yuk langsung aja kita masuk ke bagian interiornya.
Kita masuk ke bagian interiornya. Yes, kita coba terlebih dahulu di baris keduanya. Oke, jadi ini dia interiornya. Wah, langsung kerasa kalau mobil ini tuh cukup besar. Nah, di atas ini langsung kita disuguhkan oleh sebuah panoramic sunroof yang cukup besar ukurannya. Dan untuk tinggi gue yang 170 cm di sini itu masih sangat lega, masih ada 1 jengkal lebih bahkan. Mungkin hampir 2 jengkal malah. Dan untuk door trimmer sendiri di sini menggunakan soft touch dan di bawahnya juga terdapat aksen-aksen kayu seperti ini dan ini untuk door handle-nya berwarna silver. Dan ya, memang untuk bagian sandaran tangannya ini masih plastik tidak berbahan soft touch. Tapi untuk di bagian sini nih itu dapat soft touch lagi. Dan di bawah juga terdapat untuk penyimpanan botol yang mungkin ini masih bisa cukup untuk botol yang sekitar 600 milian ya. Dan ya untuk bahan kursinya sendiri di sini sudah full kulit dari 1, 2 dan 3 dan keren ya di sini terdapat armrest. Ini sangat nyaman sekali. Untuk pengaturan kursinya memang ya. Ya, memang untuk pengaturan kursinya di sini masih manual, belum elektrik. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke bagian tengah sini. Di sini juga terdapat sebuah pengontrolan AC dan juga di bawahnya terdapat soket 5 volt dan juga soket adaptor 12 volt. Dan di bawahnya lagi terdapat tempat penyimpanan yang cukup besar ya. Untuk menyimpan barang-barang kecil seperti dompet mungkin masih bisa ya. Oke, jadi itu aja, kita lanjut ke baris ketiga. Yes, seperti yang gue bilang tadi, karena mobil ini 3 baris, nggak afdol rasanya kalau misal kita nggak coba baris ketiganya. Yes, ini dia baris ketiganya. Walaupun ini di baris ketiga, tapi so far lega loh. Surprisingly ini masih lega. Di sini masih terdapat 4 jari, yang memang tidak terlalu lega ya. 4 jari tapi cukup, tidak mentok gitu. Dan di depan juga ukurannya pas, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Dan di sini juga terdapat 2 buah cup holder. Ini untuk mungkin gantungan barang. Dan di sini juga terdapat ventilasi AC, 1 buah sebelah kiri dan juga kanan. Dan di bagian kedua pun juga terdapat sebuah ventilasi AC dan terdapat lampu bacanya di tengah. Ya. Dan untuk bahan kursinya sendiri di sini untuk ketiga baris full kulit dan di baris ketiga ini juga terdapat 3 buah headrest. Wah, jadi walaupun di baris ketiga ini tidak ada perbedaan kasta ya gitu, tetap dapat 3 headrest dan cukup nyaman. Kita masuk ke bagian pengemudinya. Wah. Ya, karena ini belum diproduksi masuk ke Indonesia jadi ini masih setir kiri dan wah, ini untuk pengaturan kursi supirnya sudah elektrik. Oke, jadi untuk posisi mengemudinya sendiri ini cukup nyaman. Ya, untuk setirnya sendiri sudah dibuat full kulit dan setir ini 2 spoke. Ya, kapan lagi coba mobil 2 spoke? Jarang-jarang loh mobil setirnya 2 spoke. Dan di sini untuk pengontrolan audio dan sebelah kiri untuk pengontrolan mungkin head unit ya, mungkin dan juga cruise control. Dan di sini juga terdapat accent silver chrome seperti ini, keren, jadi kesannya itu tidak membosankan ya. Ini juga ada di bagian lingkar di bagian tengah sini. Oke, sama seperti di belakang, di sini juga terdapat soft touch, accent kayu dan soft touch lagi. Untuk door pocketnya juga sama seperti tadi, ukurannya sama seperti di belakang. Oke, kita lanjut ke bagian speedometer. Di speedometer ini terdapat 2 buah layar yang cukup besar dan ukuran itu sama. Dan di sini kita dapat melihat jarak berkendaranya berapa, transmisinya sedang di posisi apa dan lain-lainnya. Dan untuk di tengah sini yaitu untuk pengontrolan AC-nya. Dan jika kita lihat di dashboard sebelah sini, wah ini dashboardnya full kulit untuk di bagian depan ya. Memang di bagian belakang sini masih full plastik ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini dikasih pemanis accent kayu lagi. Jadi mobil itu kesannya tidak membosankan dan mewah. Ya, di sini juga terdapat sebuah penyimpanan. Agak kurang soft opening ya, coba ya udah nggak apa-apa. Dan di sini juga terdapat soft touch lagi. Ini soft touch lagi di bagian sini. Dan ya, di sini juga terdapat pengontrolan AC nih di tengah sini. Kemudian di bawahnya juga terdapat soket A dan juga USB-C dan juga adaptor lagi 12 volt. Dan di sini juga terdapat untuk wireless charging, 2 buah cup holder dan di sini untuk pemanas jok dan auto hold, hazard dan sebagainya. Dan di sini juga terdapat tempat penyimpanan lagi yang tidak terlalu besar. Dan ini dia
terdapat tempat penyimpanan rahasia yang ukurannya cukup besar dan dalam. Keren. Oke, terus untuk sun visornya sendiri sudah menggunakan lampu dan vanity mirror. Oke, di sini juga terdapat untuk mati nyalakan lampu, dan di sini juga terdapat tombol untuk membuka sunroof dan kartennya. Dan juga di sini terdapat untuk tombol pembukaan sunroof. Ya, wah. Overall sini mobil keren, mewah rasanya. Dan di sana juga terdapat jendela yang lumayan besar untuk meminimalisir blind spot ya. Untuk kisi-kisi jasnya sendiri di sini dibalut dengan accent chrome, keren. Dan di sini juga terdapat untuk pengaturan spion, untuk pengaturan leveling lampu, ada mode eco di sini. Dan ya di sini apa ini? Oh, di sini juga ada tempat penyimpanan ya, mungkin untuk uang-uang koin ya, recehan gitu. Di sini juga ada tempat lagi. Nih, di bagian sini juga ada tempat lagi. Ya, ini lumayan besar sih. Dan hampir lupa, di sini juga terdapat 2 buah speaker. Dan speakernya juga actionnya agak-agak grey ke silver ya. Keren. Kita lanjut ke bagian dapur pacunya. Untuk urusan dapur pacu, Maxus G50 PHEV ini dibekali mesin bensin sebesar 1500 cc inline 4 dengan tenaga 98 PS dan torsi 130 Nm yang disalurkan ke kedua roda depan. Serta ditemani oleh motor listrik bertenaga 160 kW yang setara dengan 218 PS dan juga torsi di 280 Nm. Yes, karena mobil ini PHEV, maka memiliki baterai yang berkapasitas di 18,6 kWh yang dapat menempuh jarak 85 km dengan standar pengetesan WLTC. Ya, saat ini kami sedang menjajal driving experience-nya MG50. Tapi ini varian yang non PHEV ya. Oke, langsung aja kita jajal mobil ini. Ya, memang ini bukan yang PHEV ya, tapi ini yang varian turbonya. Tapi kurang lebih mungkin rasa berkendara sama, cuma mungkin beda di powertrainnya aja. Untuk suspensinya sendiri ini nyaman, empuk. Tapi handlingnya juga masih enak sih. Dan saat ini kita coba untuk berputar. Oke. Wah, untuk radius putarnya juga masih bagus, walaupun mobil ini juga sangat panjang. Dan di depan kita coba suspensinya. Wah, suspensinya enak loh. Untuk suspensinya itu tidak yang terlalu empuk mengayun, tapi empuk yang dewasa. Jadi tidak bikin mual mungkin untuk jarak jauh tuh. Jadi, nah, travel suspensi ini tuh tidak terlalu tinggi, itu enak. Oke, dan kita coba akselerasinya. Ini dari 20 km per jam ya. Wah, akselerasinya juga enak nih, mantap. Gimana yang PHEV ya? Dan ya, itu dia CVT review MG60 PHEV. Nah, menurut kalian gimana nih CVTs? Mobil ini keren nggak? Ukurannya yang cukup besar dan elegan dan juga mewah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika belum subscribe. Dan buat kalian yang mau kunjungi Instagram CVT bisa langsung ke @cvtindonesia. Dan untuk kalian yang ingin membaca berita bisa langsung ke cvt.co.id. Dan terima kasih. Gue Nanda Rizky pamit. Goodbye.